Korupsi mega, ringgit Malaysia 53 bilion. Okay, let's go. Korupsi mega, ringgit Malaysia 53 bilion goncang Indonesia. Ini berita terbaru yang kita terima ya beberapa hari yang lalu ya, di mana pejabat peguam negara Indonesia menahan eksekutif anak syarikat Firma Tenaga Negara PT Pertamina berhubung skandal rasuah bernilai 193,7 triliun rupiah ataupun 53 bilion ringgit Malaysia, melibatkan perolehan minyak mentah dan produk-produk berasaskan petroleum. Jadi menurut kenyataan, 7 individu disyaki terlibat, termasuk 4 eksekutif Pertamina, kerana menyebabkan kerugian besar kepada negara. Mereka didakwa mengatur skim yang memaksa kilang penapisan pengimport minyak mentah dan produk petroleum dari luar, walaupun undang-undang menghendaki Pertamina itu mendapatkan bekalan dari kontraktor domestik terlebih dahulu. Jadi siasatan mendapati suspek terlibat dalam aktiviti import yang dimanipulasi di antara tahun 2018 sehingga 2023 itu, dengan 3 individu daripada syarikat swasta turut didakwa memperolehi keuntungan haram daripada penghantaran minyak tersebut. Dalam kenyataan berasingan, Pertamina menegaskan bahawa syarikat itu akan memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa dan memastikan perkhidmatan pengedaran tenaga kepada rakyat berjalan seperti biasa. Itu laporan yang dibuat oleh Bloomberg, laporan yang sahih, laporan yang benar, laporan yang telus. Berlaku korupsi besar-besaran di negara tetangga Indonesia ini. 1.000 triliun lenyap dari Pertamina. Uang rakyat Indonesia dikhianati dalam skandal korupsi paling mengerikan. Bayangkan, kerugian negara dari dugaan korupsi di Pertamina mencapai 193 triliun. Dan kabarnya, angkanya bisa membengkak hingga 1.000 triliun. Uang rakyat sebesar itu lenyap, bukan karena bencana, bukan karena pandemi, tapi ulah segelintir orang yang tamak. Dulu, ketika Basuki Tjahajapurnama alias Ahok diangkat sebagai komisaris utama, harapan rakyat membumbung tinggi. Publik berharap birokrasi bersih, mafia minyak rontok Pertamina jadi lebih transparan. Tapi apa yang terjadi? Skandal demi skandal meledak. Modusnya brutal. Pertamax dioplos dengan bahan bakar murah, pengadaan minyak tanpa lelang berjalan mulus bertahun-tahun. Semua terjadi di bawah pengawasan Ahok. Sekarang pertanyaannya, dia benar-benar nggak tahu atau pura-pura tutup mata? Sulit dipercaya seorang komisaris utama tidak mencium bau busuk sebesar ini. Dan yang lebih mencurigakan, begitu skandal mulai terkuak, Ahok tiba-tiba mundur di 2024. Alasannya, katanya karena politik. Benarkah? Atau cuma cara licik untuk kabur dari tanggung jawab? Sekarang Kejaksaan Agung bergerak. Semua yang terlibat akan diperiksa. Rakyat butuh jawaban. Skandal ini bukan sekadar angka, ini soal keadilan. Jangan diam saja. Kita tahu negara kita Malaysia sebelum ini digoncangkan dengan skandal 1MDB. Satu dunia memandang korupsi yang berlaku itu yang terbesar di dunia, yang melibatkan pemimpin negara Malaysia. Dan hari ini sudah dikenakan pendakwaan dan ada kes yang sedang dibicarakan dan perlukan pembelaan. Jadi ini berlaku, saudara. Korupsi yang berlaku besar sebegini. Skandal rasuah Pertamina 53 bilion, gila. Syarikat minyak Indonesia terbesar, Pertamina, sekarang tengah panas dengan skandal rasuah bernilai 53 bilion.
pegawai kanan kena tangkap, perdagangan haram minyak dan manipulasi subsidi. Semua ada. So siapa dalang sebenarnya? Apa yang sebenarnya berlaku ni? Jom kita bongkar. So skandal ni terbongkar bila Peguam Negara Indonesia tahan 7 individu, termasuk 2 pegawai kanan Pertamina tu sendiri tau. So antara yang ditangkap ialah pengarah Patraniaga Pertamina Riva Siahan dan CEO Pertamina International Shipping Yoki Finandi tau. So ni sekadar info, Patraniaga ni unit yang handle jualan minyak Pertamina, manakala Pertamina International Shipping pula urus penghantaran minyak. Maknanya orang yang urus minyak ni sendiri yang buat kerja haram tau. Selain itu, turut ditahan pengarah kilang Pertamina International Sani Dina Saifuddin serta 3 lagi individu daripada sektor swasta. So macam mana diorang songgap duit sampai 53 bilion ni? Okey, yang pertama, diorang ni beli minyak import lebih mahal daripada harga pasaran. So diorang ni sengaja beli minyak import yang lebih mahal supaya diorang ni ada duit lebih untuk kau keuntungan sendirilah. Yang kedua, diorang ekspor minyak tempatan yang lebih murah. So minyak Indonesia yang lebih murah ni diorang ekspor keluar supaya rakyat diorang sendiri tak dapat guna. Yang ketiga, diorang campur minyak subsidi untuk dapat untung lebih. Minyak Pertalite yang disubsidi kerajaan, diorang ni campur dengan minyak Pertamax yang tak subsidi, lepas tu jual mahal. Dia lagi banyaklah untung haram untuk diorang ni kan. Jadi benda ni bukan benda yang kecil. Ini rasuah dan pecah amanah berskala besar tau. Benda ni bukan setakat hilang duit tau, tapi rakyat kena tipu. So sekarang Pertamina ni janji akan bekerjasama dengan pejabat Peguam Negara Indonesia untuk buat siasatan penuh. Tapi persoalan yang sebenar, ada lagi tak jerung besar yang belum ditangkap? Ataupun adakah skandal ni hanyalah permulaan sebenarnya? So korang rasa patut tak pegawai-pegawai ni kena hukuman lebih berat? Cuba share sikit komen korang. Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Dan tentunya di terminal BBM, semua produk yang masuk ini adalah produk jadi sesuai dengan RON masing-masing. Jadi kalau Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Pertamax Turbo RON 98. Dan kalaupun ada treatment yang dilakukan di terminal BBM, ini sebetulnya bukan pengoplosan ya, tapi di sini tentu ada beberapa BBM yang mungkin datang tidak dengan warna, karena basicnya sebetulnya BBM ini tidak berwarna, sehingga diperlukan pewarnaan atau dayes ya, sehingga masyarakat mudah mengenali. Seperti Pertamax ini diberi warna biru, kemudian Pertamax Turbo diberi warna merah. Selain itu juga diberikan zat aditif untuk meningkatkan performance dari BBM itu sendiri. Jadi sekali lagi kami tegaskan, ini bukanlah pengoplosan, tapi untuk meningkatkan performance, dan kami himbau ke masyarakat untuk tidak perlu khawatir menggunakan produk Pertamax kami yang ada di SPBU. Karena itu tadi sudah melalui serangkaian uji kualitas yang cukup ketat, kemudian juga sudah memenuhi spesifikasi dari Ditjen Migas, dan tentunya dalam distribusinya pun ini terus diawasi oleh regulator, dalam hal ini adalah BPH Migas. Jadi perlu kami tegaskan bahwa treatment ini bukanlah pengoplosan, dan treatment ini tidak mengubah nilai oktan yang ada di Pertamax. Jadi Pertamax tetap merupakan produk BBM dengan RON 92, dan masyarakat tidak perlu khawatir, tetap gunakan Pertamax seperti biasa. Terima kasih. Korupsi mega 53 bilion goncang Indonesia. Okey guys, ada satu berita yang agak menggemparkan yang melibatkan negara jiran kita dan juga anak syarikat firma tenaga negara iaitu PT Pertamina, yang mana ini boleh dianggap sebagai rasuah level ataupun korupsi yang mega, iaitu 53 bilion dalam ringgit Malaysia lah. Jadi bila kita semuanya syarikat PT Pertamina, kalau dekat Malaysia kita selalu ingat siapa? Kita ingat Petronas. Jadi Petronas
akan bawa masuk dengan harga yang markup lebih tinggi lagi, contoh macam $85 per barrel. Walaupun sebenarnya minyak ni lebih mahal ataupun minyak ni sebenarnya tak perlu pun sebab kontraktor domestik boleh supply. Jadi perbezaan itu diorang akan ambil lah jadikan komisen. Masalah dia apabila harga minyak mentah ni mahal, syarikat yang menapis minyak pun dia punya kos tinggi juga. Jadi akhirnya siapa yang menanggung kos ni? Yang menanggung kos ni adalah pengguna lah. Pada masa yang sama, kerajaan Indonesia juga bagi subsidi kepada minyak ni. Jadi pengguna tanggung harga yang lebih mahal, kerajaan Indonesia terpaksa membayar subsidi yang lebih mahal. Jadi kos subsidi pun meningkat. Inilah bahayanya korupsi. Kalau ada apa-apa perkembangan terbaru, saya akan update korang. Sementara itu tekan butang follow tu guys, komen dan juga share dan like video ni. Polemik seputar kualitas dan distribusi bahan bakar minyak BBM kembali mencuat di media sosial setelah beberapa warga Malaysia melontarkan sindiran tajam terhadap Indonesia. Mereka menuding bahwa mentalitas korupsi masih melekat dalam praktik pengolahan BBM di Indonesia, termasuk dugaan pengoplosan bahan bakar yang membuat kualitasnya menurun. Salah satu perdebatan yang ramai terjadi di forum daring adalah klaim bahwa BBM di Indonesia sering dioplos demi keuntungan pribadi, sehingga kualitasnya tidak bisa diandalkan. Sebaliknya, warga Malaysia membanggakan Petronas sebagai penyedia bahan bakar terbaik di negaranya, dengan standar ketat dan harga yang relatif stabil.